Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita masih dalam tafsir Bismillahirrahmanirrahim dari tafsir al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yuwaffiqana wa an yahfazana min kulli su'in wa makruh. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala: fa amma ma yata'allaqu bil jahri biha fa mufarra'un ala hadha. Kata beliau al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, adapun pembahasan yang berkaitan dengan menjaharkan bismillah di dalam salat, fa mufarra'un ala hadza, maka pembahasan ini adalah merupakan cabang atau buah daripada pembahasan yang sebelumnya, yakni khilaf tentang hukum menjaharkan bismillah di dalam salat. Pada asalnya ini adalah far', ini adalah cabang dari aslul mas'alah. Ma hiya aslul mas'alah ya ikhwan? Apa asal permasalahannya? Asal permasalahannya adalah apakah bismillah termasuk ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah atau bukan? Yang kedua, apakah Al-Fatihah atau Bismillahirrahmanirrahim, apakah Bismillahirrahmanirrahim merupakan awal ayat pertama setiap surat yang di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahimnya, atau bagaimana? Hadza ini asal daripada khilaf tentang masalah al-jahr bil basmalah, tentang masalah menjaharkan bismillah. Fa al-kalam ala hadza far'. Pembahasan tentang khilaf masalah menjaharkan bismillah atau tidak merupakan cabang daripada asal khilaf. Asal khilaf yang masalah apa tadi ya ikhwan? Yang pertama, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah? Yang kedua, apakah bismillah merupakan ayat pertama setiap surat yang ditulis di situ Bismillahirrahmanirrahim? Yang rajih dalam dua masalah ini apa ya ikhwan? Na'am, barakallahu fikum. Yang rajih bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Yang kedua, bukan pula ayat pertama dari setiap surat, karena seperti yang kita terangkan dari keterangan yang kita baca dari keterangan al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwa yang menulis atau yang meletakkan Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surat kecuali surat At-Taubah adalah siapa ya ikhwan? Naam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya itu adalah awal setiap surat, niscaya enggak akan dikatakan bahwa ini adalah kitabahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya ikhwan, setelah kita mentarjih, kita faham bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah, juga bukan ayat pertama dari setiap surat yang di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti secara otomatis kita pun bisa kita akan dengan gampang memahami khilaf yang sekarang kita bahas ini, masalah al-jahr, jahar dengan basmalah dan tidak. Berarti setelah kita mentarjih tadi, apa yang rajih dalam masalah ini ya ikhwan? Jahar apa bukan? Sir. Hadza huwa. Karena dia bukan
bukan surat dari Al-Fatihah, bukan ayat dari surat Al-Fatihah dan juga surat yang lainnya. Berarti disirkan sebagaimana ketika kita membaca ta'awudz. Ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim disirkan. Kenapa? Karena dia bukan daripada ayat Al-Qur'an. Bukan daripada ayat pertama Al-Fatihah. Demikian pula basmalah. Kalau ada orang yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari Al-Fatihah, kemudian dia ketika salat bacaan bismillahnya sir, ini menunjukkan pertentangan oleh Allah. Menunjukkan adanya pertentangan. Menunjukkan dia beramal berdasarkan jahal, bukan beramal berdasarkan ilmu. Beramal imma berdasarkan jahil, imma berdasarkan taklid, ikut-ikutan. Karena tatkala kita tanya, kalau dia ternyata misalnya membaca basmalah, membaca bismillahnya sir, kemudian dia meyakini bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari Al-Fatihah, kita katakan, kenapa kamu enggak membaca? Kalau kamu mengatakan bahwa bismillah adalah ayat pertama dari Al-Fatihah, kenapa kamu pisahkan dengan 6 ayat yang lainnya? Kenapa kamu pisahkan dengan ayat yang lainnya? Semestinya disirkan. Semestinya imma semua Al-Fatihah disirkan, atau apa? Semua Al-Fatihah dijaharkan. Kalau dia mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari Al-Fatihah, maka semestinya demikian di dalam sholat maghrib, isya, subuh. Imma kalau dia mensirkan basmalah, berarti Al-Fatihah juga harus semuanya disirkan. Kapan aminnya para makmum? Gak bakal ada aminnya akhirnya. Sholat maghrib, isya, subuh akhirnya sir. Karena bismillah ini ayat Al-Fatihah. Imma kamu sirkan semuanya. Imma disirkan semuanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun pada asalnya ini adalah menyelisih sunnah, karena sunnahnya disirkan, tetapi artinya tidak ada tanaqud berarti di sini. Tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan, artinya dia sejalan dengan mazhabnya. Imma disirkan semuanya, dan ini jelas lebih menyelisih lagi. Maghrib bacaannya sir jelas menyelisih sunnah. Thayyib, barakallahu fikum. Kita kembali kepada ucapan al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala amma ma yata'allaq bil jahri biha fa mufarra'un ala hadha. Faman ra'a annaha laysat minha fala yajharu biha. Barakallahu fikum. Demikian ucapan al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Barang siapa yang berpendapat ra'a di sini artinya berpendapat, seperti yang pernah kita jelaskan bahwasanya ra'a masdarnya ada 3. Ra'a yara ra'yan, ra'a yara ru'yan, ra'a yara ru'yatan. Naam. Kalau ra'a yara ru'yan artinya apa ya ikhwan? Apa tadi? Ru'yan apa ra'yan penulisannya tadi? Ra'a yara ra'yan apa ra'yan? Naam, ra'yu yani al-aql, ar-rajih, ra'yu, pendapat. Kalau ra'a yara ru'yan apa? Kalau ru'yatan pada asalnya kalau ra'a yara ru'yan adalah ar-ra'yul manamiyah, mimpi. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan. Farru'ya yani ru'yal manamiyah. Kalau ru'yatan melihat bil ain. Ini pada asalnya, tetapi kadang juga bisa digunakan kepada yang lainnya. Demikian dalam bahasa Arab. Qala,
Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maka para ulama yang berpendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah bukan rangkaian atau bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah, fala yajharu biha, maka dia pun tidak menjaharkannya. Dia pun tidak menjaharkannya. Wa kadza man qala innaha ayatun min awwaliha. Tayyib. Wa kadza man qala innaha ayatun min awwaliha. Benar di situ ya ikhwan, sama semua. Faman ra'a annaha laysat minha fala yajharu biha wa kadza man qala innaha ayatun min awwaliha. Semuanya sama. Enggak ada perbedaan. Tayyib, barakallahu fikum. Ini ada sedikit keganjalan di sini. Sepertinya kalau dikatakan annaha laysat ayatan min awwaliha lebih tepat. Innaha ayatun min awwaliha. Tayyib. Kata beliau Imam Ibnu Katsir, barang siapa yang berpendapat bahwasanya Al-Fatihah atau bismillahirrahmanirrahim adalah bukan daripada rangkaian surat Al-Fatihah, fala yajharu biha, maka dia pun tidak menjaharkannya. Artinya bukan ayat secara entah ayat pertama atau kedua atau ketiga, kemudian yang kedua ini. Demikian pula kalau orang berpendapat bahwa dia adalah bukan ayat pertama. Wa amma man qala bi annaha min awaili suwar fakhtalafu. Seperti yang sering kita jelaskan ya ikhwan, di muqaddimah pernah kita bahas bahwa tariqah atau cara yang ditempuh oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, beliau terkadang mentarjih. Beliau terkadang langsung mentarjih bahwa yang rajih adalah pendapat ini. Terkadang beliau tidak mentarjih. Hanya saja beliau mendahulukan qaul yang beliau pandang lebih kuat. Ada qaul yang kelihatannya lebih kuat dan lebih rajih, beliau di dalam kitab yang lain beliau tarjih, biasanya didahulukan. Kemudian setelah itu baru pendapat-pendapat yang menyelisihinya beliau membawakan, hanya sekedar membuka wawasan kepada para pembaca, kepada talibul ilm, supaya jangan membiasakan diri untuk taklid. Jangan membiasakan diri untuk taklid, menerima apa adanya dari tarjihnya beliau, tetapi hendaknya memilih dan melihat di antara dalil yang beliau paparkan mana yang lebih kuat, mana yang paling kuat. Yang paling kuat silahkan mentarjih. Beliau membuka wawasan dan peluang kepada para al-qari', dalam hal ini adalah tentunya al-ulama al-mustahiqun lil ijtihad. Fana'am, demikian juga di sini beliau menjelaskan demikian. Yang pertama kali beliau mengemukakan adalah masalah qaul yang pertama, bahwasanya tidak menjaharkan basmalah. Tidak menjaharkan basmalah. Qala, adapun kata beliau yang kedua yang berpendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama di dalam setiap surat, mereka pun berselisih pendapat. Fadhhab asy-Syafi'i rahimahullahu taala, maka Imam asy-Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat ila annahu yajharu biha ma'al Fatihati was surah. Bahwasanya beliau berpendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya dia harus menjaharkannya sebagaimana dia menjaharkan basmalah, sebagaimana dia menjaharkan Al-Fatihah, dan juga menjaharkan surat yang lainnya. Ila annahu yajharu biha ma'al Fatihati was surah. Artinya berarti pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bagi yang berpendapat bahwa ini adalah atau bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama di dalam setiap surat,
maka berarti dia harus menjaharkan bismillah tatkala membaca Al-Fatihah dan juga menjaharkan basmalah tatkala membaca surat. Tatkala membaca surat. Wa huwa madhhabu tawaif min as-sahabati wat tabi'in wa a'immatul muslimin salafan wa khalafan. Dan ini adalah madhabnya sekelompok dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan a'immah muslimin salafan wa khalafan, yang salaf maupun yang khalaf. Fajahara biha min as-sahabati Abu Hurairah wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Muawiyah wa hakahu Ibnu Abdul Barr wal Baihaqi wa an Umar wa Ali wa naqalahu al-Khatib an al-khulafa' al-arba'ati wa hum Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa huwa gharibun. Yang menjaharkannya adalah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Muawiyah, dan juga Ibnu Abdul Barr dan Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkannya dari Umar, Ali, dan bahkan dinukil oleh Al-Imam Al-Khatib dari Al-A'immatul Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tetapi kata Ibnu Katsir, ini adalah pendapat yang sangat aneh. Artinya kalau dinukil bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga menjaharkan bismillah, ini kata Imam Ibnu Katsir adalah pendapat yang sangat aneh. Pendapat yang sangat aneh. Wa min at-tabi'in an Sa'id ibn Jubair wa Ikrimah wa Abi Kilabah wa Zuhri wa Ali ibn al-Husain wa ibnuhu Muhammad wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Atha' Tawus wa Mujahid wa Salim wa Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi wa Abi Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm wa Abi Wa'il ibn Sirin wa Muhammad ibn Munkadir wa Ali ibn Abdullah ibn Abbas wa ibnuhu Muhammad wa Nafi' wa ibn Umar wa Zaid ibn Aslam wa Umar ibn Abdul Aziz والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي شعثاء ومكهول وعبد الله بن معقل بن مقرن. زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية وزاد ابن عبد البر وعمر بن دينار. والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها. Banyak sekali dari kalangan a'immatut tabi'in yang intinya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, hujjahnya mereka adalah bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Berarti intinya ya ikhwan, kalau kita mau membahas masalah hukum menjaharkan bismillah di dalam salat atau tidak, terlebih dahulu kita bahas masalah apa ya ikhwan? Naam, hadza. Terlebih dahulu kita bahas itu. Kamu mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau dia mengatakan bahwasanya dia harus menjaharkan basmalah. Menjaharkan basmalah. Terlebih dahulu kita tanya, apa yang kamu yakini selama ini tentang bismillahirrahmanirrahim? Apakah ayat pertama Al-Fatihah atau bukan? Kalau dia mengatakan bahwa ayat pertama dari surat Al-Fatihah, kita akan tanya, mana dalilnya? Mana dalilnya bahwasanya surat Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah? Kalau dia mengatakan bahwa demikianlah di dalam Al-Quran tertulis, demikian di dalam Al-Quran tertulis, kita katakan berarti kalau kamu mengatakan seperti itu, berarti bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dalam setiap surat. Dan ini enggak mungkin. Tetapi kapan dia mengatakan bahwa dia bukan bismillah, bahwa bismillah bukan ayat pertama dari Al-Fatihah, kita katakan kalau begitu kamu harus sir. Karena kamu bukan sedang membaca Al-Quran. Kamu sedang membaca muqaddimah, sama dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fana'am. Kalau dia bersikeras, artinya konsekuensinya juga ta'awudnya pun juga harus keras. Allahu akbar. Setelah baca muqaddimah, setelah baca iftitah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada enggak yang jahar a'udzubillah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fahadha huwa ya ikhwan. طيب فيجهر بها كسائر أبعاضها وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة. Dan pembahasan yang lebih lengkap dalam masalah ini ya ikhwan di dalam kitab Al-Hafidh Al-Bukhari
juz'ul qiraah khalf al-imam, di sana juga ada kelihatannya. Wal Tayyib. Wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihihima wal Hakim fi mustadrakihi an Abi Hurairah annahu shalla fajahara fi qiraatihi bil basmalah. Wa qala ba'da an faragha inni la ushabbihukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahahahu ad-Daraqutni wal Khatib wal Baihaqi wa ghairuhum. Ini dalilnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dari Abu Hurairah bahwasanya beliau pernah melakukan salat kemudian dia mengeraskan basmalah. Setelah beliau salat kemudian mengatakan, sungguhnya saya adalah orang yang paling mirip salatnya kalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahwasanya thayyib. Dan riwayat ini disahihkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan Al-Khatib dan Al-Baihaqi dan yang lainnya. Wa rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu as-salata bi bismillahirrahmanirrahim. Dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca atau membuka salatnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala At-Tirmidzi wa laysa isnaduhu bidzak. Isnadnya enggak begitu kuat. Wa qad rawahu Al-Hakim fi Mustadrak an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bismillahirrahmanirrahim. ثم قال صحيح وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سأل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ومن في مسند الإمام أحمد artinya Bismillahirrahmanirrahim, enggak tergesa-gesa. Thayyib. Di dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Khuzaimah wa Mustadrak Al-Hakim an Ummi Salamah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Maksudnya riwayat ini termasuk adab. Termasuk adab di dalam salat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu, memutus bacaannya dalam salat. Artinya beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu maksudnya yaqta'u qira'atah. Ar-Rahmanirrahim. Berhenti. Maliki yaumiddin. Satu-satu ayat. Itu maksud daripada yaqta'u qira'atah, memutus bacaannya. Tidak disambung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini pada asalnya menyelisih bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada asalnya membaca Al-Qur'an di dalam salat, membaca Al-Fatihah di dalam salatnya yaqta'u qira'atah, memutus qiraahnya. Wa qala Ad-Daraqutni isnaduhu sahih. Isnadnya sahih. Semua ya ikhwan, khilaf yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini minimal kita bisa mengambil manfaat dan bisa mengambil faedah lapang dadanya kita di dalam masalah-masalah khilafiyat. Di dalam masalah-masalah khilafiyat selama masing-masing mempunyai dalil. Makanya kita jangan langsung main patok aja kepada seorang. Kalau ada orang yang mengatakan atau menyelisih apa yang kita pandang bahwa ini adalah menyelisih kebenaran. Misalnya masalah salatu khairum minan naum. Demikian juga masalah adzan, masalah menjaharkan bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Jangan langsung kita patok bahwa kita vonis bahwa orang ini berbuat bid'ah. Karena ternyata kita lihat sekarang banyak sekali dalil, banyak sekali athar dari para salaful ummah dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in. Tetapi hendaknya kita mengajak berbicara dia dengan lapang dada. Kita mengajak dia untuk berbicara dengan lapang dada. Kita tanyai
saat kita tanyai landasannya apa. Kalau ternyata misalnya dia tidak mempunyai landasan, dia cuma ikut-ikutan, kita sampaikan bahwa pada asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Ternyata setelah itu dia mengatakan kita kembali sekarang kita lihat bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat riwayat-riwayat yang sahih dari Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Ibnu Abbas yang lainnya. Riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW membuka salatnya dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Membuka salatnya selalu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Menerima alhamdulillah, kalau dia enggak menerima yang jelas enggak bisa kita tasyaddud, enggak bisa kita ekstrim apalagi sampai memaksakan dalam hal-hal yang seperti ini. Dalam masalah-masalah yang seperti ini, demikian juga salat, azan, masalah salatu khairum minan naum. Ada yang mengatakan azan salat subuh, azan pertama, ada yang mengatakan azan kedua. Alhasil masalah-masalah khilafiyat yang seperti ini ya ikhwan, yang memang masing-masing mempunyai dalil dan juga telah diperselisihkan oleh para ulama, para pendahulu kita, kita hanya bisa berdialog dengan kepala dingin. Kita hanya bisa mengajak. Seperti ya ikhwan, ya subhanallah, salat ya ikhwan, tasbih kalau tidak salah, salat tasbih. Salat tasbih tanggal berapa biasanya ya ikhwan? Yang sekali seminggu atau kalau tidak sekali sebulan? Kalau tidak sempat sekali sebulan, sekali setahun, kalau tidak bisa sekali seumur hidup. Salat tasbih wala la? Tasbih ya. Salat tasbih ya ikhwan. Kita baca masadir dari para immah mutaqaddimin. Seperti di dalam kitab Al-Hawadits Al-Bid'ah dan juga Al-Fairuz Abadi. Di dalam kitab beliau Ma lam yathbut fi dalil, beliau mengatakan tidak ada satupun dalil yang sahih yang menerangkan tentang sunnahnya salat tasbih. Sekali seminggu, atau kalau tidak sempat sekali sebulan, kalau tidak sempat sekali setahun, kalau tidak sempat minimal sekali dalam seumur hidup. Ternyata setelah kita lihat di dalam kitab Syekh Muhammad Bazmul, Salatut Tatawwu', beliau menulis menjelaskan bahwa di antara salat sunnah adalah salatut tasbih. Beliau membawakan dalil, kemudian menukil para imam yang mensahihkannya. Mau apa kalau masalah seperti ini? Kalau masalah-masalah yang seperti ini, tetap rasanya berat untuk menerima kalau itu dikatakan sebagai sunnah. Kalau itu dikatakan sebagai sunnah. Kenapa ya ikhwan? Yang pertama, para imam telah mendahului kita dan mendahului beliau dan mendahului para ulama-ulama yang lainnya seperti Al-Imam Al-Fairuz Abadi dan yang lainnya mengatakan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah pernah melakukan ini. Yang kedua, kalau seandainya ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang pernah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka semestinya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berlomba-lomba untuk mengamalkan dan untuk melakukannya. Tetapi tidak ada satupun, tidak ada para sahabat tidak pernah mengamalkannya, tidak pernah kemudian berlomba-lomba untuk melakukannya, untuk mengamalkannya, padahal mereka adalah orang yang paling ambisi untuk mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu para sahabat melihat Rasulullah salat tarawih di bulan Ramadan, berlomba-lomba masuk masjid untuk mengikuti salat jamaah. Kok aneh salat yang satu ini?
dikatakan sunnah, tetapi kok justru tidak masyhur di kalangan para sahabat. Kecuali kalau mungkin dikatakan bahwa ini adalah sunnah dilakukan oleh Rasulullah secara sir, secara rahasia, mungkin aja banyak yang nggak tahu. Tetapi ini sekali seminggu, atau kalau tidak sekali sebulan, atau kalau tidak sekali setahun, atau minimal sekali seumur hidup. Paling tidak timbul rasa curiga, timbul tanda tanya seperti ini. Di mana para sahabat Rasulullah SAW? Kenapa mereka tidak mendahului kita untuk mencontoh Rasulullah SAW dalam masalah ini? Karena mereka adalah orang yang lebih ambisi terhadap kebaikan daripada kita. Dari sini kemudian ya ikhwan, sehingga rasanya berat untuk menerima, dan memang tak berat. Tetapi apa mungkin kita bisa mengatakan bahwa beliau cenderung kepada bid'ah? La, enggak mungkin. Enggak mungkin. Tetap hal-hal yang seperti ini ya ikhwan, dikatakan masalah kita harus banyak lapang dada dalam masalah seperti ini. Selesai. Jangan terlalu ekstrim. Jangan terlalu tergesa-gesa. Fana'am. Fahadha huwa. Dan ini adalah dinamakan dengan ikhtilafut tanawwu'. Ikhtilaf afham. Ikhtilaful afham. Fana'am barakallahu fikum. Masalah di sini ya ikhwan, bismillah. Demikian para pendapat para imma, pendapatnya para imma, sehingga kalau kita mau mentarjih, fadhal, mentarjih. Demikian juga masalah misalnya raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan di takbiratuz zawaid, takbir tambahan dalam salat jenazah dan di dalam salat al-idain. Salat idain, salat jenazah, Al-Imam Al-Fairuz Abadi dan a'imah yang lainnya mengatakan bahwa yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan tatkala di salatul idain dan salatul janaiz tatkala takbir pertama, Allahu Akbar. Adapun kedua, ketiga dan keempat di dalam salat jenazah, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh di dalam salat Id, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangannya. Yang sabit perbuatan seperti ini dari siapa? Dari Abdullah ibnu Umar. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengangkat tangannya tatkala takbiratul zawaid di dalam salat jenazah dan salat idain. Hal yang seperti ini juga faedahnya nanti seperti itu kita. Jangan sampai ada orang yang di dalam salat jenazah atau di dalam salat idain takbir ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ngangkat tangan langsung kitanya di sampingnya langsung ditepuk tangannya, atau langsung diingatkan atau langsung ditegur setelahnya kamu berbuat bid'ah. Enggak mungkin ya akhi. La. Fana'am. Makanya antum ya ikhwan, antum lihat orang semakin tinggi keilmuannya, semakin berilmu, semakin lapang dada dalam masalah-masalah khilafiyat. Tetapi semakin sempit ilmunya, semakin kecil ilmunya, semakin tipis ilmunya, semakin ketat. Seakan-akan yang tidak seperti ini bid'ah. Karena apa? Karena terlalu dangkal pemahamannya. Sebatas membaca kitab-kitab yang cuma 3 lembar, yang cuma 2 lembar, 10 halaman, bahwa ini adalah bid'ah. Paling enak kaumus bid'ah aja sudah yang dia baca. Yang karena praktis. Yang segini bid'ah, conteng semuanya aja sudah. Sehingga kapan dia melihat ada sesuatu yang menyelisihinya, ini bid'ah. Tapi apa, dia nggak bisa nerangkan. Bid'ah, kenapa bid'ah? Ada di kitab ini, kalau nggak percaya baca sendiri. Gitu aja. Dia nggak bisa menjabarkannya bid'ah itu pada saat kapan. Kemudian kamu mengingkari bid'ah itu pada saat kapan. Kemudian kamu berbicara bid'ah itu di mana. Dia nggak bisa memahami seperti itu. Sehingga dia hanya bermodalkan rajin baca bahwa ini adalah bid'ah. Kemudian bermodalkan hamasyah, semangat ingkarul munkar tanpa ilmu. Akhirnya merusak.
Begitu ditanyakan oleh para ulama kepada para ulama atau kepada para ustadz yang memang cukup mumpuni dalam ilmunya, ustadz bagaimana dalam masalah ini? Dijawab oleh ustadz ternyata lain dengan jawaban dia. Dia sudah menyebarkan bahwa ini adalah bid'ah. Begitu ditanyakan kepada ustadz, itu masalahnya tergantung. Begini pembahasannya, kalau memang masalahnya begini, orang ini malah curiga kepada ustadznya. Ustadz kok nggak tegas, tinggal ngomong bid'ah aja. Karena ada seperti itu. Kita mendapat orang yang seperti ini, salafi yang seperti ini. Dan ini biasanya orang yang seperti ini sumber fitnah. Biasanya orang yang seperti ini ya ikhwan, sumber fitnah. Ustadznya berusaha untuk mendudukannya secara ilmiah, berdasarkan ilmu yang telah dia pelajari sekian tahun, berdasarkan pelajaran yang dia ambil dari para ulama, karena dia duduk di majelis para ulama, berusaha untuk mendudukan permasalahannya, berusaha untuk menerapkan pengalamannya. Memang ya ini adalah, sungguhnya dia dalam hatinya juga bid'ah, meyakini bahwa ini adalah bid'ah. Tetapi apa mungkin kita memaksakan apa yang kita yakini kepada orang lain? Apa mungkin kita memaksakan apa yang kita yakini setiap waktu dan setiap tempat? Sehingga berusaha untuk mendamaikan untuk ini, tetapi ya subhanallah kadang-kadang seperti itu. Wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi as-saqimi. Kadang-kadang banyak orang yang seperti itu, yang mencela ucapan yang sungguhnya benar, tetapi sungguhnya dia yang rusak, yang salah faham. Fa hadza barakallahu fikum. Walhamdulillah, dengan bimbingan-bimbingan seperti ini dari kalangan para imam akan membuat kita semakin tenang, tidak tergesa-gesa di dalam menghukumi, karena ternyata kita selalu di bawah bimbingan para ulama. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.